Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Arifin, usia 58 tahun, dari Mojokerto. Saya seorang peruqyah, bergabung di Quranic Healing International. Di dalam konsep Tibu Nabawi, mengobati itu harus meliputi empat unsur yang harus secara simultan dilaksanakan. Berbeda sedikit dengan konvensional, di mana seseorang hanya kasih diagnosis, kasih obat, sudah ditunggu sekian lama sembuh atau tidak sembuh, tidak usah diamati, kecuali orang yang di rumah sakit. Dalam konsep Tibu Nabawi itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah input, sistem, output, software. Apa yang disebut dengan input? Ya, makanan atau obat yang dimasukkan ini punya syarat halalan thayyibah. Rasulullah dawuh, wa ma anzalallahu da'in illa anzalallahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan kesembuhan. Fatadawau, berobatlah kamu, wala tadawu haroman. Jangan berobat dengan yang haram. Jangan berobat dengan haram. Haram caranya maupun haram bahannya. Mengandung narkoba, caranya ada perdukunan. Itu yang pertama. Makanya konsep Karnus ini cocok sebagai input, dia halal dan thayyib. Ya. Kolagen di luaran biasanya kolagen dari babi, kolagen ini dari sapi. Maka insya Allah kesembuhannya adalah kesembuhan yang berkah. Yang kedua, sistem. Sistem yang diperbaiki apa? Sistem lambung dan sistem rangka. Al-batnu ra'su kulli da'in. Perut itu akar masalah dari segala sakit. Sakit apa saja harus dimulai dari perutnya diberesin. Karena andai kan diberi obat itu tidak tercerna kalau perutnya belum diberesi. Maka konsep Karnus ini cocok lah sebagai bentuk memperbaiki sistem sesuai dengan fitrah dari penciptaan. Maka sistem yang kedua adalah sistem rangka. Makanya saya tadi kan saya ruqyah, saya betulkan rangkanya, dan insya Allah memberikan kesembuhan dengan cepat. Yang ketiga adalah output. Output itu dengan cara mengeluarkan keringatnya. Karena begitu keluar keringat itu penyakit-penyakit juga ikut keluar. Dan yang tidak kalah penting, yang keempat adalah software dari tubuh kita itu juga harus diperbaiki sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan dibacakan ruqyah. Maka bagi terapis ruqyah yang lain biasanya dibacakan. Kalau saya kontrol di lehernya, kenapa? Setan itu masuk melalui pembuluh darah kita. Lah pembuluh darah ini berputar, yang paling gampang kan kontrolnya di lambung, di leher. Maka walaupun cekiannya sederhana saja, kalau orang ada gangguan software dari tubuhnya, dia akan kejang-kejang seperti yang sudah saya saksikan tadi. Itulah yang harus kita ketahui dari konsep kolaborasi. Jadi sekarang ini zamannya kolaborasi. Bahkan rumah ada kolaborasi, tukang kayu, tukang batu, arsitek, insinyur. Tidak bisa insinyur bangun rumah. Para terapis non-medis ini juga harus berkolaborasi. Dan insya Allah semuanya baik. Saya sebagai peruqyah biasa menggunakan konsep Karnus untuk menangani kasus-kasus yang saya hadapi setiap hari. Mudah-mudahan yang lain bisa menirukan seperti itu, bisa mencoba, dan saya siap melakukan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.